Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat dan tidak menutup kemungkinan dan JT untuk semuanya tonton video ini sampai selesai. Dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saja ke soal P3K Perawat. Soal nomor 1 P3K Perawat, seorang laki-laki berusia 18 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dikarenakan suka melempari orang yang lewat di depan rumahnya tanpa sebab. Dari hasil observasi ditemukan data klien berulang kali mandi, mencuci tangan, mencuci muka, dan mondar-mandir. Apakah aktivitas motorik yang sesuai kasus pada kasus di atas? A. Tik. B. Agitasi. C. Tremor. D. Kompulsif. E. Grimasem. Jawaban D. Kompulsif. Pembahasan. Istilah dalam data pengkajian jiwa yang perlu diketahui perawat yaitu 1. Tik. Gerakan-gerakan kecil pada otot massa yang tidak terkontrol. 2. Agitasi. Gerakan motorik yang menunjukkan kegelisahan. 3. Tremor. Jari-jari yang tampak gemetar ketika klien menjulurkan tangan dan merentangkan jari-jari. 4. Kompulsif. Kegiatan yang dilakukan berulang-ulang dan seperti berulang kali mencuci tangan, mencuci muka, mandi, mengeringkan tangan, dan sebagainya. 5. Grimasen. Gerakan otot muka yang berubah-ubah yang tidak dapat dikontrol klien. Soal nomor 2 P3K Perawat. Seorang laki-laki berusia 21 tahun dirawat di rumah sakit jiwa sejak 3 hari yang lalu. Didapat data bahwa klien mengatakan takut karena merasa ada ulat mengerayangi seluruh tubuhnya. Setelah dilakukan intervensi sebanyak 8 kali pertemuan, klien sudah mulai menyadari jika ulat-ulat tersebut tidak nyata. Apakah rencana terapi aktivitas kelompok yang tepat diberikan kepada klien? A. Sosialisasi. B. Modalitas. C. Stimulasi realita. D. Stimulasi sensori. E. Stimulasi persepsi. Jawaban E. Stimulasi persepsi. Pembahasan. Klien mengatakan takut karena merasa ada ulat mengerayangi seluruh tubuhnya. Setelah dilakukan intervensi sebanyak 8 kali pertemuan, klien sudah mulai menyadari jika ulat-ulat tersebut tidak nyata. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa klien mengalami masalah keperawatan yaitu halusinasi. Halusinasi perubahan persepso terhadap stimulasi baik internal maupun eksternal yang disertai dengan respon yang berkurang, berlebih atau terdistorsi. Intervensi keperawatan untuk klien dengan halusinasi adalah terapi aktivitas kelompok yaitu terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi yang terdiri dari 5 sesi, diantaranya mengenal halusinasi, mengontrol halusinasi dengan menghardik, mengontrol halusinasi dengan melakukan kegiatan, mencegah halusinasi dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain, mengontrol halusinasi dengan patuh minum obat. Soal nomor 3 P3K Perawat, seorang perawat ruangan mendapatkan data bahwa ada 8 orang pasien yang mengalami halusinasi dan telah dilatih cara mengatasi halusinasi. Perawat menyampaikan pada pasien tersebut bahwa besok akan diadakan terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi. Apakah bentuk yang sedang dilakukan oleh perawat tersebut? A. Kerja. B. Kontrak. C. Orientasi. D. Terminasi. E. Prainteraksi. Jawaban B. Prainteraksi. Pembahasan kegiatan yang dilakukan perawat tersebut adalah komunikasi terapeutik dengan beberapa tahap yaitu tahap persiapan atau prainteraksi, pembukaan atau orientasi, tahap kerja, dan terminasi. Penyampaian kegiatan tak pada seluruh pasien dengan halusinasi termasuk dalam tahap prainteraksi. Pada tahap ini, perawat mencari informasi tentang lawan bicaranya, kemudian perawat menyiapkan strategi untuk pertemuan dengan pasien. Tujuan dari tahap prainteraksi ini adalah mengurangi rasa cemas yang mungkin dirasakan oleh perawat sebelum melakukan komunikasi terapeutik dengan pasien serta penetapan perkembangan interaksi dan rencana interaksi. Soal nomor 4 P3K Perawat, seorang perempuan berusia 38 tahun diantar keluarganya ke rumah sakit jiwa setelah dilakukan pengkajian.
bahwa pasien sering memaki-maki setiap orang yang lewat di depannya dengan kata-kata kasar seperti kamu jelek, bodoh, dengan nada suaranya yang tinggi dan berusaha memukul orang di sekitarnya. Wajah pasien tampak tegang, muka merah, gigi gemetar, mata membelalak dan tangan mengepal. Apakah tindakan keperawatan yang tepat dilakukan oleh perawat? A. Lakukan ECT. B. Kolaborasi pemberian psikofarmaka. C. Pasien diisolasi dengan melakukan pengekangan secara fisik. D. Kaji dan cari tahu penyebab pasien melakukan tindakan seperti itu. E. Pastikan pada saat kita melakukan tindakan ada jalan keluar untuk menghindar. Jawaban D. Kaji dan cari tahu penyebab pasien melakukan tindakan seperti itu. Pembahasan berdasarkan kasus di atas. Pasien sering memaki-maki dan berusaha memukul orang di sekitarnya. Wajah pasien tampak tegang, muka merah, gigi gemetar, mata membelalak dan tangan mengepal. Diagnos keperawatannya adalah perilaku kekerasan. Tindakan yang tepat dilakukan perawat adalah kaji dan cari tahu penyebab pasien melakukan tindakan seperti itu. Soal nomor 5 P3K perawat. Seorang laki-laki berusia 39 tahun dirawat di RSJ sejak 2 hari yang lalu karena sering keluyuran tanpa menggunakan pakaian. Berdasarkan informasi dari keluarga, pasien pernah menjalani operasi di bagian kepala 2 tahun yang lalu, sedangkan dalam 4 bulan terakhir pasien diceraikan oleh istrinya dan hak asuh anaknya tidak diberikan kepada pasien tersebut. Klien mengatakan bahwa ia seperti ini sejak diejek oleh tetangganya 1 minggu sebelum masuk rumah sakit. Apakah faktor predisposisi pada pasien? A. Operasi kepala. B. Cerai dengan istri. C. Keluyuran di jalanan. D. Diejek oleh tetangga. E. Tidak mendapatkan hak asuh anaknya. Jawaban A. Operasi kepala. Pembahasan. Berdasarkan kasus di atas, keluarga mengatakan pasien pernah menjalani operasi kepala 2 tahun yang lalu. Faktor predisposisi merupakan faktor yang melatar belakangi seseorang mengalami gangguan jiwa waktu berlangsung 6 bulan. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3K perawat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komentar ya. Nanti ada episode selanjutnya.